semuanya, sekarang saya akan menceritakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @wahyurianten_ dengan judul Teror Santet, Rasa yang Membawa Petaka. Akhirnya bisa unggah cerita lagi malam ini. Malam hari ini saya akan menuliskan cerita yang berbeda dari cerita saya sebelum-sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demit orang dulit, setan ora doyan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bercerita pelan-pelan karena baru pertama kali ini saya menulis dan mengulik tentang santet. Harap dimengerti ya. Disclaimer: apa yang dijelaskan di cerita ini semuanya adalah benar dan berdasarkan dari kisah nyata. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, semua nama tokoh dan lokasi akan saya samarkan. Perkenalkan, namaku Tutik. Aku anak pertama dari 2 bersaudara dan adikku bernama Ani. Kala itu dia masih kelas 2 SMP. Dan aku memiliki satu saudara angkat yang bernama Mas Restu. Mas Restu ini tinggal di kota yang terkenal dengan julukan kota pensiunan dan ia berprofesi sebagai abdi negara. Ini adalah pengalaman kisah hidupku bertahun-tahun yang lalu lamanya, kurang lebih tahun 2012. Saat itu, aku sedang menempuh pendidikan diploma kesehatan. Kala itu, aku sampai di akhir semester 2, mendapatkan kenalan seorang pria yang hingga sekarang menjadi incaran banyak kaum wanita. Ia bernama Dedi, berusia 2 tahun lebih tua dariku, dan Dedi ini berprofesi sebagai salah seorang abdi negara di negara ini. Dedi ini sebenarnya berasal tak jauh dari desa tempatku tinggal, tapi kami baru kali ini saling kenal. Dan Dedi sekarang ditempatkan tugas di luar kota yang cukup jauh dari kota tempat tinggalku kala itu. Kami memakan waktu sedikit lama untuk saling mengenal, sampai akhirnya kami berpacaran saat aku masuk di semester ketiga kuliahku. Karena profesi sebagai abdi negara dan bertugas di luar kota menjadikan kami jarang bertemu. Kami bertemu hanya saat Dedi mendapatkan jatah cutinya. Tiba saatnya Dedi cuti dan kami berdua bertemu. Layaknya sepasang pemuda yang kasmaran karena belum lama pacaran. Kami menghabiskan banyak waktu dengan berpergian atau sekedar makan bareng di akhir masa cutinya. Si Dedi ini main ke rumahku dengan maksud berkenalan dengan keluargaku, terkhusus bapak dan ibuku. Dedi banyak ngobrol dengan bapak tentang banyak hal, salah satunya tentang profesinya sebagai abdi negara. "Bapak, Ibu, saya pulang dulu." Dedi pamit pulang dengan bapak dan ibuku. Setelahnya semua berjalan normal seperti biasanya. Hingga di suatu hari, bapak tanya tentang hubunganku dengan Dedi. Dalam obrolan ini ada 2 hal yang membuatku terkejut. Yang pertama, bapak memberitahu jika bapak sebenarnya kurang setuju dengan hubunganku ini. Yang kedua, ternyata bapak sudah mengenal keluarga dari Dedi. Bapak mengenal bapaknya Dedi sejak lama. Bapaknya Dedi sebut saja Pak Yanto. Pak Yanto ini terkenal sebagai penjudi di daerahnya, sehingga membuat bapak kurang setuju dengan hubunganku dengan Dedi karena alasan dari keluarga Dedi yang kurang baik dipandang banyak orang. Aku berusaha meyakinkan bapak kalau itu tidak akan berdampak dan menurun ke Dedi. Aku meyakinkan ke bapak jika Dedi ini memiliki pribadi yang baik sehari-harinya. Hari berganti, aku masih tetap berhubungan baik dengan Dedi walaupun bapak dan keluargaku tidak merestui hubungan kami. Tapi pasca kejadian ini aku ceritakan ke Dedi. Dedi jadi jarang ke rumah. Kalaupun sampai ke rumah, ia hanya mengantarkanku sampai depan rumah dan langsung pulang ke rumahnya. Kami terus berhubungan hingga aku lulus kuliah dan melanjutkan lagi kuliahku ke sarjana, dan usia pacaran kami sekarang masuk ke tahun keempat. Saat itu hari Rabu. Aku yang masih di kantin kampus dengan satu kawanku, sebut saja Ayu. "Tik, kamu masih pacaran sama yang itu?" tanya Ayu. "Masih yuk, Dedi kan?" jawabku. "Iya," jawab Tuti lagi. "Masih kok, kenapa?" tanyaku.
karena jarang-jarang Ayu menanyakan tentang hubunganku ini. Nih, si Ayu memperhatikan gambar dari status BBM temannya, sebut saja Vina. Ini aku lihat status BBM temanku namanya Vina. Dia pasang status foto berdua sama Dedi, ujar Ayu, yang sangat membuatku terkejut. Ah, paling mereka temenan yuk, jawabku. Aku berusaha berpikir positif dan membuang jauh pikiran burukku. Sepulang dari kampus, saat di kos pikiranku gelisah campur bingung dengan foto yang ditunjukkan Ayu tadi. Apa iya Dedi diam-diam mengkhianatiku? Antara percaya dan tidak karena hubungan kami sudah 4 tahun lamanya. Setelah aku pikirkan dalam-dalam, aku memiliki niat untuk mencari tahu siapakah perempuan yang bernama Vina itu melalui sosial media. Karena masih di era 2012-an awal, sosial media yang eksis masih BBM dan Facebook. Mulailah aku mencari Facebook Vina yang aku dapatkan dari Ayu. Ketemulah Facebook yang dimiliki wajah sama persis dengan si Vina. Dan benar saja ini Vina. Di bio Facebook diteterkan pin BBM-nya. Tak membutuhkan waktu lama, aku invite pin BBM Vina itu. Beberapa jam aku menunggu, akhirnya Vina menerima permintaan pertemanan di BBM. Terkejutnya aku, entah karena Vina sudah tahu jika aku ini pacar dari Dedi, dan tahu kalau yang invite BBM-nya ini adalah aku. Di foto profil BBM Vina terpasang foto berduanya dengan Dedi. Singkat cerita, mulai dari situ terungkaplah satu persatu perselingkuhan Dedi dengan perempuan yang bernama Vina ini. Dan aku mengetahui ternyata usia hubungan mereka sudah 2 bulan lamanya. Aku yang dirundung rasa kecewa karena dikhianati, tak perlu waktu lama, aku memutuskan mengakhiri hubunganku dengan Dedi. Namun siapa sangka, ternyata Dedi ini tidak menerima jika hubungan kami berakhir dengan alasan ini semua salah paham. Berkali-kali Dedi mencoba menghubungi, tapi aku hanya reject panggilannya. Berkali-kali Dedi mendatangiku, tapi aku selalu ada alasan untuk menghindar. Dedi benar-benar terlihat tidak menerima jika hubungan kami diakhiri. Padahal sudah jelas jika ia yang merusak sendiri hubungan ini. Tiba saatnya aku lulus dan bekerja satu kota dengan Mas Restu. Aku tinggal di rumah Mas Restu dengan istrinya, sebut saja Mbak Nila. Hingga akhirnya di suatu sore tanpa aku sadari, si Dedi datang kemari. Mau apa dia kemari? Pikirku dalam hati. Dedi beralasan ingin main saja kemari. Apalagi ditambah Mas Restu yang satu profesi dengannya, membuat Dedi memiliki banyak bahan pembicaraan. Dedi sempat mengajakku keluar berdua, tapi aku menolak beralasan ada kerjaan setelah ini. Aku sudah memahami, pasti Dedi mengajakku pergi hanya untuk meminta aku kembali lagi menjadi pacarnya. Beberapa hari sejak kedatangan Dedi, entah kenapa badanku menjadi sering sakit sekali. Sampai akhirnya aku terbaring sakit 3 hari lamanya. Aku sudah izin kerja agar badanku lekas pulih. Alih-alih membaik, badanku malah semakin merasa tidak enak. Untuk makan saja muntah lagi. Hingga akhirnya ibu dan adikku Ani menjemputku ke rumah Mas Restu untuk mengantarku berobat di daerah dekat rumahku. Setelah dari dokter, aku didiagnosa MAH. Tapi sesampainya di rumah dan beberapa hari setelahnya, aku tidak juga kunjung membaik. Malah demam tinggi hingga 2 hari. Ibu yang khawatir akhirnya membawaku ke rumah sakit dan aku dinyatakan sakit tipes. Setelah sembuh dan membaik, aku kembali ke rumah Mas Restu dan melanjutkan aktivitasku di sana. Aku bekerja seperti biasa dan tidur di rumah Mas Restu. Hingga tiba-tiba di suatu malam saat aku hendak tidur dan lampu kamar sudah mati semuanya, tiba-tiba aku mendengar ada sesuatu yang terjatuh di atap rumah. Aku berpikir mungkin itu ranting atau kucing yang bermain di atas sana. Tak lama dari situ, aku mendengar. Terdengar ada yang mengetuk pintu kamarku. Secara pelan dan lembut tanpa disertai suara panggilan seperti biasanya Mas Restu atau Mbak Nila saat mengetuk pintu kamarku. Aku lihat jam. Jam sudah menunjukkan pukul 23 malam. Siapa? Ucapku dari kamar. Tapi aku tidak mendapatkan jawaban. Siapa?
Aku tanya sekali lagi, dan sama, tidak ada jawaban dari luar. Ketukan pintu itu terdengar lagi. Terdengar lembut tapi sangat jelas didengarkan. Hingga akhirnya aku memberanikan diri membuka pintu kamarku. Anehnya, aku tidak mendapati siapapun di depan kamarku. "Mas, Mbak," panggilku. Barangkali Mas Restu atau Mbak Nila yang tadi mengetuk pintuku. Tapi tidak ada siapapun di sini. Aku yang mulai agak ketakutan pun perlahan menutup pintu dan memejamkan mata agar aku cepat tertidur karena esok aku harus kerja. Jam 3 pagi aku bangun. Seperti biasa aku bangun untuk sholat tahajud. Dini hari kali ini benar-benar terasa sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Suasana singkup sangat kental kurasakan. Aku bangun dari tidurku dan ke kamar mandi yang letaknya agak jauh dari kamarku. Suara pintu kamarku nampaknya perlu diberi pelumas. Kulangkahkan kakiku dini hari kala itu ke kamar mandi. Anehnya aku merasa seperti ada yang mengikutiku dari belakang sejak keluar dari kamar. Suara lembut langkah kaki terdengar di belakangku. Saat aku menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Yang ada hanya ruang yang gelap. Aku mencoba tak menghiraukan lalu sedikit berlari agar lekas sampai di kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, tiba-tiba aku mendengar suara kursi jatuh yang letaknya di dapur dekat kamar mandi. "Mas," refleks aku memanggil Mas Restu. Barangkali itu dia, tapi kembali tak kudapati sautan dari perkataanku. Sontak napasku terhenti sejenak. Detak jantungku langsung berdetak sangat cepat. Aku yang ingin keluar dari kamar mandi menahan diriku untuk sementara tetap di sini. Aku takut jika saat aku membuka pintu bukan hal yang wajar yang ku temui. 5 menit sudah aku di dalam kamar mandi. Akhirnya memberanikan diri membuka pintu kamar mandi perlahan. Saat aku sudah memastikan jika tidak ada apa-apa di luar, aku langsung lari ke dalam kamar. Di kamar, aku langsung sholat tahajud dan menunggu azan subuh sebentar lagi. Setelahnya aku kembali tidur sebentar hingga pagi nanti. Jam wakerku berbunyi menandakan sudah jam 6. Baru saja membuka mata, aku merasakan sangat berat dan sangat pusing di kepala. Gak biasanya aku seperti ini. Rasa-rasanya badanku ini sangat berat ketika dipakai berdiri. Dengan memaksakan aku siap-siap lalu bekerja. Pagi kala itu badanku benar-benar tidak seperti biasanya. Badan yang lemas dan kepala yang pusing. Aku berangkat sendiri membawa motor kesayanganku yang sudah lama menemani perjuanganku. Sesampainya di tempat kerja, anehnya badanku pulih seperti sedia kala. Badan yang awalnya berat dan kepala yang pusing tiba-tiba menjadi ringan dan tidak ada kurasakan pusing sama sekali. Alhamdulillah, ucap syukurku dalam hati. Pagi itu aku bekerja seperti biasanya tanpa ada halangan dan sore harinya aku pulang. Assalamualaikum, salamku saat tiba di rumah jam 17 sore. Waalaikumsalam, jawab Mbak Nila dari dapur. Ternyata Mbak Nila sedang masak untuk nanti malam. Aku yang baru datang duduk sekejap di kursi ruang tamu sambil main HP. Setelahnya aku baru masuk kamar dan langsung mandi dan bersih-bersih. Setelah sholat maghrib, aku baru saja berdiri. Setelah sholat, tiba-tiba merasakan pusing lagi di kepala. Rasa pusing yang teramat sangat kurasakan sama seperti pagi hari tadi. Menyadari ini, aku langsung rebahan untuk mengurangi rasa pusingku ini. Tanpa terasa, aku rebahan hingga waktu Isya. Aku memaksa berdiri dan melaksanakan sholat. Setelahnya, aku ke ruang makan malam. Ternyata Mbak Nila mengetahui jika aku sedang tidak sehat. "Lagi gak enak badan, Tik?" tanya Mbak Nila. "Iya Mbak, pusing banget rasanya," jawabku. Mengambil sesuatu dari dalam kamarnya. Ternyata Mbak Nila mengambilkanku obat yang ia punya untukku. "Nih, nanti diminum setelah makannya," ucap Mbak Nila sembari memberikan obatnya. Setelah makan, aku langsung tidur berharap pusingku ini cepat hilang. Lagi-lagi jam 11 malam aku bangun karena ada suara benturan keras dari pintu kamarku. Seperti ada orang yang didorong tiba-tiba ke pintu kamarku, sehingga menimbulkan suara benturan yang sangat keras. Ternyata tidak berhenti di sini.
10 menit setelahnya, suara itu muncul 2 kali. Aku mulai ketakutan ditambah badanku yang meriang dan mulai jikir dan berdoa sebisaku. Selimut yang kupakai pun aku pakai hingga menutupi semua bagian badanku. Aku yang terus berusaha merem agar tidur lagi, tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari arah pintu. Tidak cukup sampai situ, setelahnya gantian aku mendengar suara cakaran di tembok kamarku. Astagfirullah, aku terus berdoa sebisaku berharap ini cepat hilang. Hingga beberapa menit kemudian gangguan ini hilang, lalu aku kembali berusaha tidur masih saja susah. Hingga tak terasa aku tidur dan bangun jam 5 subuh saking gak enaknya badanku. Paginya dengan badan yang masih lemas, aku memaksa berangkat kerja. Karena tidak mungkin aku izin kerja lagi. Tak lama setelah sampai di tempat kerja, lagi-lagi badanku pulih lagi seperti sedia kala. Lagi-lagi ini terjadi, sorenya aku sedikit lembur hingga membuat aku tiba di rumah jam 8 malam. Saat aku sampai dan mau masuk ke kamar, tepat di depan pintu, aku melihat ada seorang perempuan tua berambut panjang, putih, duduk di atas ranjang dan membelakangiku. Astagfirullah, ucapku sambil berjalan menjauh dari kamar dan duduk di kursi ruang tamu. 30 menit setelahnya, aku memberanikan diri ke kamar lagi. Aku gak mungkin cerita ini ke Mas Restu dan Mbak Nila. Karena sejak lama sampai aku tinggal di sini, Mas Restu dan Mbak Nila tidak pernah percaya dengan hal begituan. Malamnya lagi-lagi aku merasa pusing dan meriang di badanku. Aku tidur hingga aku kembali bangun di tengah malam. Aku yang tidur terlentang dan membuka mata merasakan badanku sama sekali tidak bisa bergerak. Kata orang-orang disebutnya ketindihan. Badanku seperti dikunci dengan terlentang. Ingin ku teriak minta tolong, tapi mulut untuk sekedar dibuka saja tidak bisa. Di antara gelap dengan aku yang masih ketindihan di ujung mata di depanku, aku kembali melihat perempuan yang kulihat sepulang kerjaku tadi. Kali ini sosok perempuan itu melihat dan menatapku dengan mata yang sangat tajam. Seakan-akan perempuan ini menyimpan dendam kepadaku. Aku yang melihatnya dengan memakai pakaian putih lusuh dengan wajah rusak dan rambut putihnya membuatku ketakutan luar biasa. Aku berusaha berteriak. Aku berusaha merem agar tidak melihatnya. Berkali-kali aku membuka mata dan masih melihat perempuan itu ada di ujung ranjang di depanku. Hingga tanpa aku menyadari saat aku merem dan membuka mata lagi, perempuan ini hilang dan badanku sudah bisa lagi digerakkan. Senormalnya badanku, aku bangun dan sholat tahajud, berharap gangguan-gangguan ini tidak lagi mendatangiku. Beberapa hari setelah ini, aku demam tinggi hingga berhari-hari lamanya, sampai membuatku tidak bisa kemana-mana termasuk bekerja. Ibu yang mengetahui keadaanku kembali menjemputku pulang dan mengantarkanku berobat. Saat berobat, aku hanya didiagnosa meriang biasa, tapi saat di rumah demamku tak kunjung turun. Melihat keadaanku yang tak kunjung membaik, ibu dan bapakku membawaku ke salah seorang kiai kenalannya, berharap aku diobati secara alternatif di sana. Dari sana, kami baru mengetahui jika penyakitku ini adalah penyakit kiriman dari orang lain. Saat ditanya siapa, kiai ini belum mengetahui keberadaannya. Di sini, aku diberi minum yang sebelumnya diberi ajian-ajian doa. 2 hari setelahnya, badanku belum juga membaik. Demamku masih tinggi. Bapak dan ibuku semakin khawatir melihat keadaanku. Hingga akhirnya, ibu mendapatkan informasi dari temannya agar aku ini ditemukan dengan kiai, sebut saja namanya Kiai Soleh. Singkat cerita, Kiai Soleh ini datang keesokan harinya. Assalamualaikum, ucap salam dari Kiai Soleh di depan rumah. Waalaikumsalam, jawab bapak ibuku yang sudah menunggu kedatangan Kiai Soleh. Kiai Soleh datang bersama dengan 5 rekan lainnya, Pak Rahmat, Pak Wawan, Pak Harto, Pak Dayat, dan Pak Adi. Beliau semua datang karena sebelumnya telah dijelaskan kronologi lengkapnya dari ibu. Sudut pandang ibu. Dalam bagian ini, aku adalah sebagai ibu. Nah, ayo turun. Kiai Soleh sudah datang.
Aku mengajak Tuti turun menghampiri Kiai Soleh di bawah, karena kamar Tuti di rumah lantai 2. Saat aku masuk ke kamarnya, aku melihat wajah Tuti hanya diam termenung melihat langit-langit, seperti sedang memperhatikan sesuatu. "Tuti," panggilku sekali lagi. "Enggak, Bu, Tuti nggak mau. Tuti mau di sini aja," ucap Tuti yang tiba-tiba enggan menemui Kiai Soleh. Aku dan suamiku sudah menyiapkan kamar bawah untuk nanti Tuti diobati di sana. Sempat alot, akhirnya Tuti nurut dan turun menemui Kiai Soleh dan lainnya. Saat di bawah, aku langsung membawa Tuti ke dalam kamar di bawah dan duduk di atas ranjang. Tak lama Kiai Soleh dengan 5 rekannya masuk. Saat Pak Soleh baru masuk, "Mau apa kalian?" "Saya nggak akan takut," geram Tuti. Tapi aku bingung, kenapa suaranya bisa berubah? Suara Tuti menjadi serak seperti suara perempuan tua. "Ini bukan Tuti anakku," gumamku di antara Kiai dan suamiku. Terucap tawa dari mulut Tuti dengan tatapan matanya yang tajam. "Pak, Bu, pegang tangannya," ujar Kiai Soleh memintaku dengan suamiku memegang tangan Tuti. Tampak Kiai Soleh dan 5 rekannya mulai merapalkan doa berikhtiar yang aku sendiri tidak tahu bacaan apa itu. Tak kusangka Tuti memberikan reaksi. Tuti terlihat sangat kesakitan dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Cukup, panas, cukup," teriak Tuti dengan suara seraknya. Aku dan suamiku terus mencengkram kencang tangan dan pundak Tuti. Hingga tak berapa lama Tuti pingsan tak sadarkan diri. Setelahnya Kiai Soleh mengajakku dan suamiku ngobrol di ruang tamu. Di dalam, Tuti diawasi oleh Pak Dayat dan Pak Dadi. "Pak, Bu, jadi anak Ibu Tuti seperti ini karena perbuatan orang lain. Orang ini ingin membuat Tuti terus sakit dan berujung mati karena terus-terusan sakit," ujar Kiai Soleh. "Astagfirullah, apa salah anak saya hingga ada orang lain yang tega seperti ini kepada anakku, Kiai?" tanya suamiku dengan nada terkejut karena tak percaya ada orang yang berbuat setega ini dengan Tuti. "Lantas sekarang bagaimana, Kiai? Apa yang harus kami lakukan?" tanyaku. "Anak saya mengalami sakit seperti ini sejak dari rumah saudaranya. Awalnya Tuti hanya mengeluh sakit, lalu berkali-kali mendapatkan gangguan-gangguan gaib, Kiai," tambah. "Iya benar. Orang ini hanya mengirimkan atau menanamkan ini semua di rumah saudari Ibu. Ini yang nempel ikut kemari hanya sebagian kecil, dan yang besar dan pusatnya ada di sana," ucap Kiai Soleh. "Kita fokus menyembuhkan Mbak Tuti saja sekarang. Mari Bapak Ibu, kita ke dalam lagi." Kiai Soleh mengajak kami ke dalam kamar lagi. Baru saja Kiai Soleh masuk, Tuti yang awalnya hanya tidur tiba-tiba bangun dan duduk. "Kamu tidak akan bisa melepaskan perempuan ini," ucap Tuti dengan suara serak yang sudah bisa aku tebak ini bukan Tuti anakku. "Mau apa lagi kamu?" tanya Tuti lagi. Aku dan suamiku dibantu Pak Dayat dan Pak Adi memegang erat tubuh Tuti. Kiai Soleh dengan yang lain tampak mulai merapalkan doa yang membuat tubuh Tuti gelagapan sangat kencang, sempat nyaris membuat cengkraman kami terlepas. Kiai Soleh terus merapalkan doanya hingga akhirnya Tuti sadar dan muntah. "Alhamdulillah," ucap Kiai Soleh memecah ketegangan ini. "Sudah pergi Pak, Bu. Sekarang Mbak Tuti sudah aman," tambah Kiai Soleh. Kala itu waktu sudah sore. Kiai Soleh dan 5 rekannya pamit pulang. Sebelum pulang, Kiai Soleh memberi kami air putih yang nantinya harus diminum Tuti sebelum dan sesudah tidur, dan memberi kami pesan agar setelah ini semua hal atau barang pemberian orang yang pernah suka dengan Tuti dibuang saja dari rumah ini. Sepulangnya Kiai Soleh, aku dibantu suamiku tanya pada Tuti, "Nak, kamu ada masalah sama siapa belakangan ini sama laki-laki?" tanyaku. "Tidak ada, Bu. Tidak ada masalah apa-apa." "Coba ingat-ingat lagi, Nak," tanya suamiku lagi. Tuti tampak berpikir beberapa saat. "Ini Pak, Bu, Tuti sempat ada masalah, tapi Tuti gak tahu ada hubungannya dengan kejadian ini atau tidak. Waktu aku putus sama Dedi,
Kami putus karena Dedi ketahuan selingkuh. Waktu aku minta mengakhiri hubungan, si Dedi ini terus-terus menolak dan meminta tetap lanjut. Tapi aku tetap tidak mau sampai akhirnya Dedi menghilang, ujar Tuti menjelaskan. Suamiku tampak geram mendengar penjelasan Tuti. Sudah Pak, fokus saja sama kesembuhan Tuti, ucapku mendinginkan suasana suamiku. Mulai sekarang, semua barang-barang pemberiannya dibuang saja. Jangan sampai ada yang tersisa di rumah ini, ucap Bapak. Kembali ke sudut pandang Tuti. Besoknya, aku, Bapak, dan Ibu mencari semua barang-barang pemberian Dedi untuk dijadikan satu dan kemudian dibuang. Walaupun belum terbukti adanya jika Dedi yang mengirimkan bala ini, tapi aku sekeluarga lebih memilih antisipasi siapa tahu benar si Dedi yang mengirimkan semua ini. Setelah semuanya terkumpul, Bapak keluar membuang barang itu semua yang aku dan Ibu tidak tahu kemana dibuangnya. 3 hari sudah aku di rumah. Besoknya aku mesti kembali lagi ke rumah Mas Restu dan bekerja lagi. Tapi malamnya Bapak mencegahku kembali ke sana. Biar Bapak yang mengizinkan di kerjaanmu. Kamu di rumah saja dulu, 1 atau 2 hari lagi. Dan nanti kamu pindah ke kos saja, jangan di rumah Mas Restu lagi. Aku yang sempat kebingungan kenapa aku diminta pindah dari Mas Restu, akhirnya tanya pada Bapak sebenarnya apa yang terjadi. Bapak akhirnya menjelaskan sesuai dengan apa yang diceritakan Kiai Soleh. Aku yang khawatir hanya bisa mengiyakan ucapan Bapak. Bapak tampak menelpon Mas Restu meminta izin agar aku setelah ini pindah ke kos sendiri. Singkat cerita, bertepatan dengan adikku Ani yang libur sekolah, sementara aku ditemani adikku di kos baruku. Memang, setelah diobati oleh Kiai Soleh, badanku sudah pulih dan tidak pernah kambuh lagi. Tapi siapa sangka, di suatu hari perempuan tua itu datang lagi. Aku yang tengah bangun hendak sholat tahajud, tiba-tiba melihat perempuan tua itu berdiri memperhatikanku dari balik pintu. Aku yang ketakutan akhirnya kembali memejamkan mata lagi, dan di antara sadar tidak sadar aku mendengar di telingaku. Kamu tidak akan pernah bisa lepas. Suara itu terdengar lembut dan cepat di telingaku. Aku terus berusaha merem menghadap ke Ani yang waktu itu di sebelahku. Tak terasa aku tidur hingga subuh dan Ani membangunkanku. Paginya aku kerja dan Ani tetap tinggal di kosku. Sejak kedatangan perempuan tua lagi semalam, badanku kembali lagi meriang dan merasakan banyak keanehan. Pusing, demam, disertai muntah beberapa kali. Dan ini sudah berlangsung 2 hari. Tanpa sadar, si Ani ini mengabarkan lagi ke bapak ibu. Besoknya kebetulan bertepatan dengan hari liburku 2 hari. Bapak, ibu menjemputku dan Ani untuk pulang dan mengajak kami berobat. Kali ini, Bapak, Ibu tidak mengajakku ke Kiai Soleh. Bapak menyarankan kami datang ke Pak Taufik. Pak Taufik ini adalah seorang yang terkenal dengan pengobatan alternatifnya dengan cara terapi atau urut. Sesampainya di rumah, aku langsung dibawa ke kediaman Pak Taufik yang hanya berjarak beberapa desa dari rumahku. Awalnya, aku dibantu Bapak dan Ibu menceritakan keluhanku sedari awal hingga sekarang. Aku melakukan terapi ini setiap minggu hingga 3 bulan lamanya. Singkat cerita, sampailah di minggu ketiga dan artinya ini adalah masa terapiku yang ketiga. Saat sudah di kediaman Pak Taufik, seperti biasa aku diantar ibuku. Mulailah Pak Taufik mengurutku dari belakang sambil merapalkan doa. Baru 10 menit diurut, aku merasakan sakit yang luar biasa ketika Pak Taufik ini mengurut punggung tepat di tulang belakang. Bapak dan Ibu sampai memegangi kedua tanganku agar aku bisa menahannya. Agak lama aku diurut bagian punggung. Tak lama aku muntah. Bapak, Ibu, dan aku terkejut setelah melihat muntahanku. Karena bersamaan dengan muntahanku, keluar juga seperti lumut yang sudah berwarna hitam. Selain itu pula ada jarum 4 buah yang sudah karatan. Astagfirullah. Ini apa Pak Taufik? Tanya ibuku cemas dengan muka pucat setelah melihat kejadian ini. Iya,
Ini yang dikirim orang yang tidak menyukai Tuti, Bu. Sebentar, saya selesaikan dulu ya, jawab Pak Taufik. Hampir 10 menit Pak Taufik kembali mengurutku. Aku hanya merasakan sakit di punggung dan sangat merasa mual di perutku. Saat Pak Taufik selesai, perlahan rasa sakitku menghilang. Dari sinilah percakapan kami dimulai. Mbak, Tuti punya masa lalu yang belum lama ini disakiti, tanya Pak Taufik. Punya Pak, jawabku. Ini yang ngirim dari masa lalunya Mbak Tutik. Dia ini tidak terima kalau Mbak Tutik bisa bahagia tanpa dengannya. Dan benar juga kata Pak Soleh kemarin. Pengirimnya ini hanya menanam balanya di rumah. Sekarang insya Allah Mbak Tuti sudah aman, imbuh Pak Taufik. Siapa Pak pengirimnya kalau boleh saya tahu? Tanyaku. Di sini disebutkan ciri-ciri orang hingga lokasi rumahnya. Dan semuanya mengarah dan persis seperti ciri-ciri Dedi, dan rumahnya pun juga alamat rumah Dedi. Kurang ajar. Ibu tiba-tiba naik pita mendengar penjelasan Pak Taufik. Sudah Bu, yang penting Mbak Tuti sekarang sudah aman. Biar yang di atas yang membalas semua ini, ucap Pak Taufik memecah ketegangan. Di sini Pak Taufik juga membakar lumut hitam dan 4 jarum di badanku tadi. Semuanya dibakar dan terbakar tanpa meninggalkan sisa. Alhamdulillah, setelah dari Pak Taufik badanku kembali pulih dan tidak lagi mengalami hal-hal seperti sebelumnya. Dan tak lama dari sini, aku memutuskan berhenti dari pekerjaanku dan kembali pulang tinggal dengan orang tua dan adikku. Yang membuatku tak habis pikir adalah Dedi belakangan ini sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan kekasihnya. Kok masih sempat-sempatnya mengirimkan hal semacam ini kepadaku? Tapi ya sudah, biar semua yang sudah terjadi menjadi pelajaran untukku agar lebih berhati-hati ke depannya. Dampak dari kejadian ini, aku menjadi lebih peka dengan hal-hal gaib di sekitarku. Entah melihat keberadaannya atau hanya badanku yang bereaksi. Kisahku memang sudah berakhir, tapi siapa sangka perpisahan kami menimbulkan kejadian seperti ini. Di sini narasumber juga memberikan pesan, ketika jatuh hati dengan seseorang, letakkan akal di atas perasaanmu, agar semua yang dilakukan tetap wajar dan waras. Jika kegelapan dan kebencian sudah menutup akal dan hatimu, maka selesai sudah. Yang harus dan selalu kita lakukan adalah selalu mendekatkan diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamat.